Shalom, Bapak, Ibu, Saudari-saudara, juga anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat berjumpa kembali dalam kebaktian Minggu GKI Peterongan Semarang. Sesaat lagi, kita akan bersama memulai kebaktian Minggu kita. Tetapi, mari kita simak terlebih dahulu tayangan Warta Jemaat Minggu ini. Mari ikuti bersama Bible Fest 2020 Online Edition yang mengangkat sebuah tema, Solomon's Case, membongkar kasus Raja Salomo, mengapa hikmat yang Salomo miliki tidak mampu menghentikan langkahnya menuju petaka. Pada hari Selasa, 8 September 2020, pukul 18.30 sampai dengan selesai. Dengan pembicara, Pendeta Robert Setio, dosen Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta. Masih di rumah aja, melalui aplikasi Zoom, melalui live streaming di kanal YouTube GKI Peterongan, juga melalui audio streaming di radio.gkipeterongan.org. Gratis, tidak dipungut biaya apapun. Lihat info lebih lanjut pada warta, situs, dan media sosial resmi GKI Peterongan atau pada publikasi yang disebarluaskan. Seperti yang disampaikan dalam surat pastoral ke-7 GKI Peterongan berkaitan dengan pandemi COVID-19, Majelis Jemaat GKI Peterongan memutuskan bahwa kebaktian Minggu di GKI Peterongan, Bajem Karanggawang, dan Bajem Pudak Payung, baik kebaktian umum maupun kategorial, tidak dilaksanakan dalam bentuk tatap muka atau pengumpulan massa di gereja seperti biasanya, sampai dengan tanggal 30 September 2020. Bapak Ibu Saudara dapat tetap mengikuti ibadah melalui panduan rekaman video maupun audio di kanal YouTube GKI Peterongan, Radio Iktus 96,5 FM, radio.gkipeterongan.org, Spotify GKI Peterongan, Apple Podcast GKI Peterongan, aplikasi GKI Peterongan. Temukan info lebih lanjut melalui situs gkipeterongan.org. Perlu disampaikan sebuah ralat terkait warta lisan minggu lalu. Persekutuan Komisi Usia Lanjut GKI Peterongan melalui Radio Iktus pada hari Sabtu kedua dan keempat dapat diikuti mulai pukul 9 sampai dengan pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Demikian Warta Jemaat. Kini kita mengajak setiap kita untuk mengambil waktu teduh sejenak sebelum kita memasuki ibadah kita pada hari ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ibadah ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Salam sejahtera bagi saudara sekalian. Amin. Tema ibadah kita di bulan budaya yang minggu kelima adalah Toromit War Isteri. Usahakanlah kerukunan. Dan ini berarti minggu kelima dalam bulan budaya kita akan mengangkat etnis Papua. Mari kita gumulkan bersama di sepanjang ibadah ini bagaimana kita seharusnya menjadi anak-anak Tuhan yang membawa kerukunan dan perdamaian.
Tuhanmu selamanya, haleluya. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Mari sebelum kita lebih jauh melanjutkan ibadah ini, kita tunduk dalam penyesalan, kita mengakui setiap dosa pelanggaran kita. Mari kita berdoa. Allah yang baik, yang begitu mengasihi kami dan menunjukkan teladan kasih melalui kehadiran Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Engkau Allah yang menuntun kehidupan kami dengan menunjukkan apa yang harus kami lakukan dan kerjakan di tengah-tengah keseharian kami. Tapi ya Bapa, ampunilah kami, karena seringkali dalam kami berelasi, kami gagal untuk menjadi anak-anak Tuhan, pembawa damai dimanapun kami berada. Kami malah begitu sering melampiaskan keinginan daging kami. Kami lebih senang membalas dengan sesuatu yang lebih buruk lagi daripada kami membalasnya dengan kasih. Tolonglah kami Bapa, ampunilah kami. Kami datang saat ini dengan tertunduk malu. Kami mohon belas kasih Tuhan, kami mohon pengampunan dari Tuhan, supaya kami mulai detik ini dan seterusnya, kami boleh hidup dalam pertobatan, menjalani hari-hari baru bersama dengan Tuhan. Inilah doa pengakuan dosa kami. Terimalah pengakuan kami dan ampunilah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, bagi setiap kita yang telah mengaku dosa di hadapan Tuhan, tersedia berita anugerah yang akan saya bacakan dari Kolose, pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-15. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Syukur kepada Allah bahwa di dalam Kristus kita semua telah diampuni. Bersukacitalah, hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Ku mengasihi Tuhan Yesus yang tersalib bagiku. Segala dosaku dihapusnya hingga baru hidupku. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Marilah kita berdoa sebelum kita bersama membuka Alkitab kita dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa.
Allah yang baik, terima kasih untuk kesempatan yang indah ini kami boleh bersama ada saat ini sebagaimana adanya kami, dan kami siap untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon Roh-Mu yang kudus saja yang menuntun kami, memberikan kami hikmat, membukakan akal pikiran kami, sehingga setiap firman yang kami baca lalu kami renungkan bersama, itu boleh juga mendorong sikap perilaku kami untuk ikut seturut dengan apa yang Engkau ajarkan melalui kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami menyiapkan hati kami mohon Engkau bersabda, sebab kami semua sedia untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita diambil dari Roma pasalnya yang ke-12. Kita akan membaca ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Roma 12 ayat 9 sampai 21, di sana tertulis demikian. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan. Dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang, sedapat-dapatnya. Kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan, jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Saya akan bacakan kembali Roma 12 ayat 18 dalam bahasa Ansus, Yapen Barat. Parari tata duta, topino yeroina tata, memayoi metongbeng, weyon tarai eaya. Demikianlah firman Tuhan.
merana kelaparan, tapi orang-orang yang mencari Tuhan tak kekurangan, tak kekurangan, tak kekurangan sesuatu pun yang baik. Mari anak-anak, dengarkanlah, aku takut akan Tuhan, akan ku ajarkan, kan ku ajarkan, kan ku ajarkan, kan ku ajarkan kepadamu. Siapakah orang yang menyukai hidup, ingin umur panjang dan nikmati yang baik? Jaga lidahmu dari yang jahat dan bibirmu dari ucapan menipu. Lakukan yang baik dan jauhi yang jahat, dan carilah perdamaian. Berusahalah, berusahalah, berusaha mendapatkannya. Takutlah akan Tuhan dan orang-orangnya yang kudus, sebab tak akan kekurangan orang yang takut akan-Nya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita mengangkat sebuah falsafah hidup dari suku Mbaham di Fak-Fak, Papua. Falsafah itu berbunyi Toromit War Isteri. Secara harafiah dapat diartikan sebagai satu tungku tiga batu. Dan falsafah ini hendak mengangkat konteks kehidupan masyarakat Fak-Fak yang selama ini mengusahakan hidup rukun meski dalam satu fam atau satu rumpun keluarga seringkali ditemukan tiga agama yang berbeda: Islam, Kristen, Katolik. Mereka mau terus mengingat bahwa bagaimanapun mereka berbeda, mereka tetap adalah satu keluarga. Mereka bersaudara satu dengan yang lain. Tapi Bapak Ibu Saudara, satu tungku tiga batu ini konon katanya bisa juga ditarik lebih luas lagi dalam konteks relasi antara unsur-unsur yang ada dalam masyarakat, yaitu adat, agama, dan pemerintah. Perbedaan yang ada, masing-masing pribadi yang berbeda harus menempatkan diri dalam keadaan yang setara, yang seimbang, hidup rukun, akur, dan damai. Dan itu sama seperti tiga buah batu yang sama besar yang digunakan untuk menopang kuali saat memasak. Batu itu harus seimbang, harus kokoh, sehingga ketika kuali itu diletakkan di atasnya, kuali itu kemudian tidak jatuh dan pecah. Dan kuali itu sendiri menjadi lambang dari sebuah kehidupan yang harmonis. Pesan yang begitu jelas dan sederhana. Sama seperti yang digemakan juga dalam Alkitab kita, di Roma 12 ayatnya yang ke-18 dikatakan, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Dan Mazmur yang tadi kita nyanyikan juga mengatakan, Mazmur 34, lakukan yang baik, jauhi yang jahat, dan carilah perdamaian. Berusahalah mendapatkannya. Akan tetapi ketika kita mencoba
mengupayakan kerukunan atau perdamaian ini, kita seringkali terjebak pada dilema. Apakah kita harus menghindari konflik? Apakah kita harus mencoba sebisa mungkin jangan berkonflik dengan orang lain, atau dengan kata lain, diam saja, mengalah saja? Di satu sisi ini mungkin cara yang baik, tapi di sisi lain kita harus berhati-hati. Jangan-jangan inilah yang disebut penindasan. Karena seringkali ketika ada pihak yang diam, bukan karena ia mengalah, tetapi karena ia takut. Karena seringkali ketika ada pihak yang diam, ia bukan tidak mau menyuarakan pendapatnya, tetapi ia dibatasi sedemikian rupa supaya tidak bisa menyampaikan aspirasinya. Karena penindasan itu selalu sifatnya anti dialog. Yang lain itu tidak diberi tempat yang sama, yang setara dengan hak-hak yang sama. Pendapat yang lain tidak penting, bahkan dianggap mengganggu, juga mengancam. Apakah kedamaian yang kita cita-citakan harus diperoleh dengan mendiamkan suara yang mengganggu atau menutupi masalah yang ada? Gak heran kalau memang ini jawabannya iya. Tidak heran makanya banyak orang cara supaya selalu terlihat rukun, damai adalah masalah yang ada itu bukan diselesaikan, tetapi disembunyikan. Nah, ini Bapak Ibu persis seperti kalau kita menyapu lantai, kotoran yang kita temukan sudah disapu semua, kita tidak buang tetapi malah kita menyembunyikannya di balik karpet. Lalu apa yang terjadi berikutnya? Sedikit saja karpet itu bergeser, maka semua kotoran yang ada itu bisa kembali muncul dan berhamburan ke lantai. Sedikit saja masalah pemicu terjadi, lalu kemudian semua masalah, dendam, kepahitan yang selama ini belum dibereskan berhamburan kemana-mana. Tetapi bukankah kita memang senang seperti ini? Karena ternyata tidak semua dari kita siap untuk berkonflik dan berproses hingga bisa sama-sama mencapai rekonsiliasi. Semua ingin damai dengan cara yang mudah. Jadi apa yang dapat kita lakukan supaya kerukunan dan kedamaian yang kita upayakan itu betul-betul otentik, bukan karena ada pihak-pihak yang didiamkan dan masalah-masalah yang disembunyikan? Saya mencatat ada beberapa hal yang dapat kita kerjakan mulai dari sekarang. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, sadari konflik seringkali tidak terhindarkan. Dan Paulus kita tahu adalah pribadi yang selalu diikuti konflik kemanapun dia pergi. Bagaimana tidak ya Bapak Ibu? Paulus dengan lantang menyuarakan Injil. Paulus dengan berani menyatakan nilai-nilai kerajaan Allah. Jadi ketika kita membaca tulisan Paulus yang mengatakan sedapat-dapatnya hiduplah dalam perdamaian, kita bisa membayangkan bahwa Paulus menulis ini dengan kesadaran bahwa konflik sebenarnya tidak terelakkan. Jadi pertama-tama sadari betul bahwa konflik memang bukan sesuatu yang kita perlu cari-cari atau buat-buat, bukan. Tetapi kita juga tidak perlu takut dan cemas jika itu menjadi sesuatu yang tidak terhindarkan. Kapan saja, di mana saja kita bisa berjumpa dengan berbagai macam konflik. Akan tetapi Bapak Ibu Saudara, seperti apa respon kita menentukan apakah konflik itu bisa menghasilkan sesuatu yang baik atau malah sebaliknya memperburuk keadaan. Bagaimana kita bisa memberi respons yang baik di tengah konflik yang ada? Paulus ungkapkan di ayatnya yang ke-11. Di situ dikatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, sadari keberadaan kita sebagai pengikut Kristus yang mau terus setia melayani Tuhan dalam setiap perkara. Mau baik, mau buruk, kehadiran kita dalam kehidupan ini adalah untuk menjadi pelayan Tuhan.
Dan karena itu tujuan kita dalam berkonflik semata-mata adalah menyenangkan Tuhan semata. Jadi jika demikian, ketika kita pada akhirnya harus berada dalam suatu konflik, kita mengerti sikap apa yang harus diambil untuk menanggapi konflik yang ada. Tidak melulu untuk mengedepankan keinginan pribadi dan memperjuangkan kebenaran menurut pandangan kita sendiri. Tetapi sebaliknya, kita mau terus mencoba mengenakan pikiran Kristus yang selalu berpikir tentang kebenaran ilahi, yang selalu mencoba mengutamakan kepentingan orang lain, bahkan mencari kebaikan bagi sesama, bukan hanya untuk diri kita sendiri. Nah, saya mengerti bahwa disinilah letak tantangannya. Karena pertama-tama betul ketika kita hadir dalam konflik, itu berarti sebenarnya kita sedang memperjuangkan pendapat dan pemikiran kita pribadi. Tetapi kesadaran kita sebagai pelayan-pelayan Kristus seharusnya mampu mengubahkan respons kita dan pada akhirnya mengubah arah konflik itu ke arah yang lebih baik, membawa manfaat baik bagi semua pihak. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara, jangan setiap yang berkonflik dengan kita anggap sebagai musuh. Jika setiap orang bisa saja berkonflik dengan kita, maka tidak perlu kita kemudian lekas-lekas menyebut yang berlawanan dengan kita itu sebagai musuh. Siapa seteru kita sesungguhnya? Siapa musuh kita? Dan Paulus mengingatkan dengan jelas dalam ayatnya yang ke-19 dikatakan, "Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan." Ayat 20, "Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum." Dan dari dua ayat ini, Bapak Ibu Saudara, saya merenung. Mungkinkah dua ayat ini mau mengajak kita, meminta kita untuk membiarkan Tuhan saja yang menentukan siapa musuh kita sebenarnya. Dan bagian kita adalah bukan untuk menentukan yang mana teman dan yang mana yang musuh. Tetapi bagian kita adalah memperlakukan setiap orang sama, setara. Orang yang lapar adalah tanggung jawab kita untuk memberinya makan, entah itu kawan atau lawan. Orang yang haus berhak untuk mendapat air dari kita, entah itu dia musuh atau teman kita. Kita perlakukan semua orang dengan sama. Dan dalam berkonflik, tidak perlu kita langsung melabeli yang berkonflik dengan kita itu sebagai musuh. Perlakukan mereka dengan baik dan benar, layaknya seorang sahabat. Berusahalah mengerti mereka, seperti kita juga terus berusaha memahami apa yang menjadi maksud dan pemikiran teman-teman kita. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, ini adalah idealnya. Saya mengakui betul kedagingan kita akan senang sekali kalau kita bisa buru-buru mencap orang lain yang berkonflik dengan kita itu sebagai musuh. Tapi mungkin bisa kita ingatkan diri kita terus untuk lakukan ini. Kita menghadapi konflik tidak dengan seteru kita, tetapi dengan saudara. Nah, saya coba lihat-lihat di internet. Ternyata tentang falsafah satu tungku tiga batu ini ada satu tradisi yang berkaitan, yaitu prosesi adat yang bernama Kotigan. Nah, dari penjelasan yang saya temukan, prosesi adat Kotigan ini merupakan momen untuk bertemu kembali, menyapa kembali pihak-pihak yang selama ini bertikai dan saling salah paham satu dengan yang lain. Dan ini menarik Bapak Ibu Saudara. Mereka hadir pertama-tama sebagai saudara. Dan sebagai saudara, masing-masing pihak diajak untuk membuka ruang dialog supaya akhirnya perselisihan itu bisa menemukan titik temu untuk berdamai. Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudara, kita bisa menghentikan pertikaian.
Dan menghentikan pertikaian bukan hanya soal apakah kita mau mengalah, tetapi apakah kita mau membalas dengan kasih. Kita tidak diam, justru sebaliknya kita melakukan sesuatu. Bapak Ibu Saudara, sadarkah kita bahwa dalam hidup ini manusia secara naluri punya dorongan untuk balas membalas? Kerusuhan di satu wilayah biasanya bermula hanya dari satu orang yang menyakiti sesamanya. Dan orang yang menerima sakit itu lalu membalasnya. Dan kadang tidak hanya pada orang yang menyakitinya, tetapi pada orang-orang yang lain juga. Dan akhirnya semua jadi kacau. Kerusuhan terjadi. Ini yang kita sebut sebagai efek domino. Satu runtuh menyenggol yang lain hingga akhirnya semua runtuh. Dan bagaimana ini bisa diakhiri? Domino selalu bermula dari satu sentuhan di awal. Dan tidak perlu kita sentuh lagi, semua akan tumbang seketika. Bagaimana ini bisa diakhiri? Syukur pada Allah, Yesus hadir. Dan dengan kasih-Nya ia bagaikan tembok yang kokoh berdiri, membuat efek domino itu tidak berlanjut lagi. Manusia kemudian dimampukan untuk memiliki pilihan lain selain balas dendam, yaitu menyatakan pengampunan. Dengan teladannya manusia bisa ketika disakiti tidak membalas dengan menyakiti orang lain lagi, tetapi sebaliknya malah melepaskan pengampunan. Dan tidak hanya itu Bapak Ibu Saudara, Yesus terus menjadi teladan kita untuk membalikan efek domino itu dengan kasih. Kita diajak untuk mendorong balik, membalas lebih keras setiap kejahatan dengan kebaikan yang luar biasa. Dan itu yang dikatakan di ayatnya yang ke-21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Konflik tidak akan selesai jika masing-masing pihak hanya terus-menerus saling balas-membalas kejahatan. Masalah rumah tangga tidak akan selesai jika setiap kita hanya terus saling menyakiti satu dengan yang lain. Selesaikan konflik dengan kasih. Lagi-lagi ini bukan hanya persoalan mengalah, tetapi sebaliknya kita berusaha menunjukkan kepada orang lain yang kita anggap bersalah atau berbuat jahat pada kita, kita tunjukkan bagaimana caranya mengasihi. Dengan melimpahkan begitu banyak kasih dan kebaikan bagi mereka. Kasih juga akan selalu menolong kita untuk menyelesaikan konflik dengan cara yang bijak. Nah, Bapak Ibu Saudara, 3 hal itu perlu kita lakukan ketika kita mau sungguh-sungguh mengusahakan kerukunan, menciptakan perdamaian dalam hidup kita di tengah keluarga, dalam hidup bergereja kita, juga hidup di tengah masyarakat. Dan kembali mengingat falsafah 1 tungku 3 batu yang ditawarkan oleh leluhur kita di tanah Papua. Bagaimanapun juga kita semua ini bersaudara. Kita mungkin berbeda pandangan, kita mungkin berbeda iman dengan sesama kita, berbeda maksud dan tujuan, tetapi kita adalah sesama manusia. Dan kita meyakini kita berasal dari kerahiman Allah yang sama, satu sumber yang menjadikan kita semua jadi satu saudara. Usahakanlah kerukunan dimanapun kita berada. Jangan diam, terus lakukan kasih. Amin.
Marilah dengan hati yang terarah kepada Kristus, kita ikrarkan kembali janji baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersama tundukkan kepala kita dan kita bawa doa syafaat kita ke hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih tiap kali kami berdoa kepadamu, kami mengingat kebaikan-Mu, kami mengingat kasih setia-Mu yang memampukan kami untuk hadir di hadapan-Mu, bertelut dan menyampaikan setiap permohonan kami. Tuhan, kami bersyukur untuk firman yang boleh kami renungkan bersama. Tolonglah kami ya Bapa, untuk kami sungguh-sungguh menjadi duta-duta kerajaan Allah yang menghadirkan damai dimanapun kami berada. Mulai dari rumah kami mau mengusahakan kerukunan dengan tidak menghindari konflik, tapi kami mau menyelesaikannya. Kami mau terus mengingat kasih Bapa yang telah ditunjukkan kepada kami melalui banyak cara, melalui banyak orang. Dan kami mau teruskan kasih itu melalui setiap kesempatan yang Kau berikan, termasuk konflik-konflik yang boleh hadir begitu saja dalam kehidupan kami. Terima kasih karena hikmat-Mu boleh memampukan kami untuk mengerti dan memahami firman Tuhan. Saat ini kami berdoa bagi bangsa kami. Baru saja bangsa kami merayakan hari ulang tahun yang ke-75. Dan kami tahu betul sebagai bangsa Indonesia masih banyak PR yang kami harus lakukan ke depan. Dan ini adalah PR kami bersama, bukan hanya milik pemerintah. Dan kami tahu betul salah satunya adalah masalah pertikaian yang terjadi di mana-mana. Konflik-konflik di berbagai tempat masih terus terjadi. Kadang kami bingung mana yang benar, mana yang salah. Dan dengan tuntunan firman Tuhan hari ini, kami diingatkan untuk bisa mendoakan mereka. Kami yakin betul akhirnya nanti mereka akan memperoleh jalan keluar yang baik. Dan tolonglah kami kalau ada yang bisa kami usahakan. Kami tidak mau tinggal diam, tetapi kami mau aktif mengupayakan segala yang baik bagi kesejahteraan kami bersama sebagai satu bangsa. Berkati Indonesia, dan kami bersyukur bangsa yang besar ini boleh senantiasa dipelihara dalam damai sejahtera Tuhan. Dan kami boleh melihat keberagaman yang ada itu sebagai kekayaan yang kami miliki di tengah-tengah kehidupan kami. Kami berdoa bagi setiap kami yang saat ini sedang bergumul dengan berbagai-bagai persoalan. Kami tahu Tuhan pandemi ini makin berkepanjangan dan kami belum melihat kapan ini akan berakhir. Tetapi Tuhan, berbagai persoalan terus datang, makin menumpuk dan makin membesar. Kami mohon Tuhan berikan kami semua hikmat. Kami yang bergumul dengan studi kami yang bergumul dengan pekerjaan kami, masalah ekonomi, masalah di tengah keluarga, masalah relasi, dan kami yang bergumul dengan berbagai-bagai persoalan. Tuhan, tolonglah kami. Berikan kami hikmat sekaligus keberanian. Buatlah kami percaya bahwa kami mampu melalui setiap persoalan pencobaan yang ada dengan baik, dan akhirnya kami akan keluar sebagai pemenang. Bukan karena diri kami sendiri, tetapi karena kami senantiasa mengandalkan Tuhan. Tolonglah kami yang sakit, secara khusus kami berdoa bagi mereka yang sakit karena COVID-19 maupun dengan penyakit-penyakit yang lain. Tuhan, mereka yang terbaring lemah,
mereka yang saat ini membutuhkan kasih Tuhan yang memulihkan mereka. Tuhan, kami mohon tangan-Mu terulur bagi mereka. Buatlah damai sejahtera itu senantiasa hadir meskipun mereka terbaring lemah, tetapi Tuhan senantiasa ada beserta dengan mereka. Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka seorang diri. Pakai setiap kami untuk senantiasa menjadi perpanjangan tangan Tuhan yang menyatakan kasih kebaikan Tuhan bagi kehidupan mereka. Tuhan, kami mohon Engkau senantiasa juga menyertai gereja kami, umat-Mu yang bersekutu bersama-sama dengan kami, mereka juga yang memberi diri dalam berbagai-bagai pelayanan di tengah masa pandemi ini. Tuhan, jaga mereka, lindungi mereka, berikan mereka kemampuan, dan kiranya Tuhan, gereja kami, jemaat kami ini Tuhan boleh Engkau terus tuntun, makin hari makin serupa dengan Kristus, makin hari makin tangguh, apapun keadaannya, ideal maupun tidak ideal. Biarkan jemaat ini terus berjuang bersama, mencerminkan kasih Kristus dimanapun mereka ditempatkan. Dan Tuhan, biarkan Engkau sendiri yang akan menuntun jemaat kami dengan berbagai program yang ada yang dihadirkan di tengah-tengah pandemi ini, sehingga setiap jerih lelah yang diupayakan itu sungguh betul-betul Engkau pakai menjadi alat untuk menumbuh kembangkan iman kami di tengah-tengah situasi seperti ini. Terima kasih Bapak, banyak hal lagi yang ingin kami sampaikan dalam doa, tetapi kata-kata kami terbatas. Biarlah Engkau yang mengetahui hati kami, Engkau mendengar juga jerit, seru, doa kami dari dalam lubuk hati kami. Dan kami mau alaskan doa ini dengan doa yang Tuhan sendiri ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kini kita bersama diajak untuk menyatakan syukur kepada Tuhan melalui persembahan. Dimanapun saudara berada, saudara dapat memberikan persembahan melalui yang pertama, transfer ke rekening bank yang tercantum di layar maupun dari warta digital. Yang kedua, scan QRIS menggunakan aplikasi layanan keuangan digital yang ada. Yang ketiga, memasukkan persembahan ke dalam kotak persembahan yang disediakan di kantor tata usaha gereja. Sebagai pengingat, bagi kita semua, saya akan membacakan nats yang saya ambil dari 1 Tawarik 29 ayat 17. Demikian. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan, maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, puji syukur kami panjatkan kepada Engkau, di mana Engkau selalu memberkati, memberikan kami sukacita di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami, terima kasih untuk kasih setia-Mu. Dan pada kesempatan yang indah ini, kami akan memberikan persembahan berupa materi, dan ini juga asalnya daripada Engkau. Kiranya persembahan ini yang kami berikan dengan tulus ikhlas dan penuh dengan ucapan syukur, kiranya Engkau mau menerima ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami memohon. Amin. Kini tiba saatnya bagi kita untuk diutus ke tengah hidup keseharian kita. Usahakanlah terus
perdamaian, dan kerukunan. Perjuangkanlah itu di dalam kasih dan sadari bahwa kita lakukan semua ini semata-mata hanya bagi Tuhan dan karena Tuhan yang telah memberikan perintah pada kita untuk saling mengasihi. Maka arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada setiap kita dan memberi kita semua damai sejahtera. Amin.